Bagaimana Homeboyz dengan permainan counter setupnya dan Entity 7 dengan Kufra sebagai jangkar mereka. Erwin punya job desk yang berat untuk hari ini di game yang ketiga. Yes, benar sekali. Jadi kita mari menyaksikan para pasukan dari tim Homeboyz mampukah membalikan kembali keadaan? Ataukah kali ini Entity 7 membuat ranked di Indonesia berkeliaran seorang Audora langsung menuju ke dalam game ketiga Entity 7 versus Homeboyz. Oke, ini dia draft yang tentunya akan membuat gameplay dari masing-masing pemain akan memiliki sebuah perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan game yang kedua. Hide on Bush dengan Dairoth, Chibi dengan Ling, Hero Power sudah di tangan. Artinya apa? Artinya kita akan melihat epic showdown untuk game ketiga kali ini. Game yang cukup menentukan bagi nasib dari masing-masing pemain. Nah, Erwin itu dia menerima damage yang cukup tinggi dari Udil. Sementara untuknya dia tidak terkena efek Terrify, jadi dia masih bisa untuk escape. Dan untungnya lihat, tadi Chibi tuh udah menggunakan Retribution-nya, Prof. Jadi kalau misalnya tadi last hit-nya dari Erwin dapetin Purple Buff, wah itu Chibi kelar banget early game-nya. Iya. Bakal sulit banget, dia akan terseret-seret kemana-mana. Oke, Chibi masih stabil dengan formnya. Sementara Hide on Bush memilih untuk crossing the map. Dia menuju ke sisi lainnya untuk bisa mendapatkan pundi-pundi gold juga. Dan Erwin, selama dia masih punya flicker kayaknya aman sih buat Erwin. Dia bakal terkena poke damage dari Grok, tapi selama masih ada flicker, pokoknya dia bakal safe. Dan ini dia pressure yang sepertinya gagal Ranger Mas. Yes. Hide on Bush. Hide on Bush di depan sana. Bakal coba dipaksa dan Nets berhasil menangkap dan Tables of Death dikeluarkan. One last hit first blood-nya di tangan oleh Nets bahkan. Ini yang tadinya kerugian di tangan Nets, malah lihat dia dapetin first blood, balikin keadaan. Dan Erwin di arah mid lane nggak bisa lagi memberikan damage karena Chan belum punya burst-nya. Walaupun dia burst, dia bukan continuity, Profesor. Iya, bukan continuous damage. Dan lihat bagaimana Nets mencoba untuk mendeliver damage semaksimal mungkin. Fury, dia bisa loh untuk mengimbangi bagaimana fighter gold lane. Walaupun menurutku tadi ada kerugian yang didapatkan, tapi lagi-lagi setidaknya di sini Fury masih bisa keep up dengan level dan dia bahkan akan mendapatkan lebih dibandingkan dari Nets. Son, damage-nya harus coba diperhitungkan terlebih dahulu karena dia belum berada di level 4, tidak ada wall charge untuk defensif bahkan sekalipun dengan adanya link dari seorang Chibi yang mendapatkan keuntungan di awal memang adalah sewajarnya dia kehilangan purple yang mereka miliki. Wajar banget. Turtle yang mereka miliki. Kayaknya nggak bakal jadi opsi utama, tapi Udil? Udil dengan Primal Watt dikeluarkan bersama dengan Purify Gaming membalaskan kembali keadaan Amo Penetrate cepat belum dikeluarkan kali ini Tables of Death berhasil menghindari damage yang diberikan, tapi nampaknya Chibi harus mundur ke arah belakang. Damage masih belum cukup. One last hit berikan Marquinhos versus everybody. Kali ini Marquinhos still survive, gak bisa diselamatkan dan bahkan untungnya satu buah point kill didapatkan oleh Son. Walaupun pertukaran tidak cukup adil membuat para pasukan dari tim Entity 7 mendapatkan keuntungan yang sangat maksimal. Watchers dari Son mau tidak mau digunakan untuk defensif karena Chan is coming. Chan terperangkap. Chan tidak ada flicker dan Chibi bisa masuk loh. Chibi bisa masuk kali ini, Profesor. Tapi kayaknya Chibi nggak punya Tempest of Blade. Yang ada dia bakal dimakan sama Chan harusnya. Tapi lihat bottom lane cepat. Dia menerima damage yang tinggi sekali dari Hide on Bush. Lagi-lagi kalau ngomongin soal Hide on Bush, dia kayaknya udah khatam dengan Dairoth Ranger Mas. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi bagaimana power dari Spectre Step-nya untuk bisa lebih dimaksimalkan. Untuk sekarang gold dari masing-masing jungler sama persis. Cuma kalau kita ngomongin XP laner sekarang, Sepat sudah mengeluarkan flickernya. Artinya kalau nanti ada ganking ke area XP lane, kedua XP laner bisa dimakan satu sama lain. Oke. Jangan lupakan teman-teman, ini dia skin MSC Valentina 719 Diamond yang bisa kalian dapatkan sekarang juga dan bisa kalian selesaikan. Udil kena tangan Rage. Udil, what are you doing? Dia masuk lagi ke dalam sedangkan dia tahu dia tidak memiliki flicker. Dia dengan Purify gitu loh. Sekalipun Purify-nya ada, itu juga nggak akan worth it karena Udil akan men-trigger Purify-nya ketika Tidal Rage dikeluarkan. Ya, dan Shore-nya tadi dalam keadaan dia ada di sebelah kiri, di bush sebelah atas. Jadi kayak mau nggak mau Udil yang bakal termakan sendirian karena dia nggak punya cover dari wall charge. Dia nggak punya cover dari Sepat juga karena Sepatnya di area bottom lane. Dan next Turtle akan coba untuk di setup untuk Hide on Bush. Chibi masih berada di level yang ke-7 tapi dia effort
untuk mendapatkan level yang ke-8-nya untuk bisa mengimbangi level adu Retribution dengan Hide on Bush. Oke, Chibi standby position, Hide on Bush akan menjadi pilihan utama. Dia one charge yang dikeluarkan, berhasil mendapatkan 1 point kill. Tanpa effort, tanpa ada Tempest of Blade dan Nets versus Fury. Kali ini nampaknya gagal untuk didapatkan oleh seorang Nets. Udil mencoba untuk melawan Marquinhos dengan Primal Watt, imitasi dapatkan Tyler Reds-nya. Tercancel dengan Tempest of Blade dikeluarkan oleh seorang Chibi. Wallace Retribution di 1 point. Tapi nampaknya kali ini Retribution akan berhasil keluar. Pinwall di belakang sana, damage yang terlalu sangat dikeluarkan. Chibi terperangkap, Wallace Chibi! Kali ini membiarkan triple kill dari tangan Udil. Almost is never enough, Chibi ter-take down. Wow, triple kill yang sangat-sangat huge dari Udil. Dia mendapatkan juga glowing one-nya, tapi Fury juga memenangkan bagaimana match up dia melawan Nets. Jadi tinggal kita tunggu apakah nanti Udil bisa membantu sedikit ke area gold lane. Karena kebetulan gold lanernya benar-benar totally kalah. Tapi point kill terhadap Hide on Bush di earlier turtle tadi, ini membuka potensi agar nanti Entity 7 gak bisa mendapatkan objektif. Dan kayaknya Homeboyz akan mengulangi hal tersebut kembali agar teman-teman dari Entity 7 gak mampu untuk melakukan teamfight dengan kuantitas yang seimbang. Karena terbukti. Oke, Geking terjadi. Kali ini lihat Terra mid lane di coverisasi dapatkan down. Tempest of Blade berhasil menyalakan semua item boost gak bisa deal damage. Walaupun ada Likan Pulse di depan sana, para pasukan dari tim Homeboyz mereka harus berundur mendadak karena Fury tak ada jawaban. Nah, sekarang pemaut Chibi karena Tempest of Blade sempat juga gak bisa menghentikan pergerakan dari seorang I'm offended with Flicker. Kali ini Fury berhasil diselamatkan dengan damage dari turret dan one last hit from Chibi men-shutdown pergerakan Fury, membalaskan semua utang yang dimiliki oleh seorang Chibi. Untungnya masih ada efek CC di dalam sana, sehingga tidak akan ada Lycan Punch yang menghindari damage yang berlebih dari efek turret mid lane. Fury, lihat mukanya Profesor. Fury. Dia terlalu nafsu, dia sampai ketawa sendiri di sana. Ya makanya dia benar-benar hampir dapetin banyak banget member dari Homeboyz. Tapi lagi ingat, Fury, nafsu membunuhmu. Nafsu membunuhmu, Fury. Dan itu yang berbahaya karena sekarang Fury bisa dikejar loh goldnya sama Nets. Betul. Di mereka bakal mengimbangi secara item, secara gold, dan bahkan 2000 net worth diungguli oleh Homeboyz. Skypiercer di Chibi. Sementara dia udah punya Husklaw, jadi dia udah punya sustainability juga daripada lifesteal yang dimiliki. Tinggal menunggu next item menuju ke Berserker Fury. Chibi dengan critical damage yang tinggi. Mampukah dia menemukan jawaban terhadap Chan yang tentunya memiliki burst damage yang lebih tinggi lagi. Oke, melihat karena Fury di arah bottom lane, dia tahu solusi untuk bisa mencoba mengawal dari gold. Tetap tidak terlalu jauh ketika Turtle diamankan oleh seorang Chibi, tapi tiba akan cepat terjadi. Udah ke belakang Chan, Gelo Chan masih bisa selamat dengan pergerakan flicker yang dimiliki, dan bahkan di sana mereka fokus menuju ke arah seorang Sword. Itu nampaknya bukan damage yang adil. Pertukarannya dapat Tempest of Blade menuju ke arah seorang Chan. One last hit dan ternyata trappingnya berhasil. Chibi gagal untuk keluar dari sana. Ada pun dari point kill kedua yang didapatkan oleh seorang Nets. Tapi nampaknya dengan ada Fury di sana, lihat dia bisa menggaruk siapapun. Mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Udil. Nah, Wallace dan seorang Marquinhos dapatkan Fury. Hampir saja mendapatkan pasifnya kembali kali ini. Ranger Mas ini gak bagus karena pertukarannya adalah jungler dan juga mid laner tapi sempat. Lihat Time of Vanity dikeluarkan dengan adanya Paris satu kali membawa jantan Nets. Damage masih belum cukup untuk bisa menghentikan seorang Fury. Masuk ke dalam lagi Fury. Kayaknya dia mulai coba tahu untuk bisa keluar dari turret. Dia gak mau mendapatkan kesalahan yang sama. Dan akhirnya dia mundur. Dia tidak mau terlalu nafsu, Profesor. Akhirnya. Menahan diri akhirnya Ranger Mas dia nggak terlalu bernafsu untuk masuk ke dalam sana. Dan lagi-lagi sekarang kita lihat pengejaran terhadap gold dari Entity 7. Mereka mencoba untuk mengimbangi team fight-nya. Shorn yang terlebih dahulu dihalau oleh teman-teman dari Entity 7. Dan seketika melihat Chan yang ternyata itu adalah sebuah trap di sana. Ya, strafing yang bagus banget. Wah, ini efek dari Thunder yang mengerikan dari Eudora. Dan bahkan damage yang begitu tinggi juga dari kehadiran Fury. Sehingga membantu bagaimana lini belakang dari teman-teman tim Entity 7 masih bisa aman. Senyuman yang menarik dari Chan. Dan dia juga tahu kalau oke, dia pasti bakal tumbang gitu loh. Tapi setidaknya dia mendapatkan link. Chibi harus mundur ke arah belakang. Likan Punch untuk nggak nyangkut. Kalau nyangkut itu dia turun loh, Prof. Iya. Dia turun, Prof. Itu kalau misalkan nyangkut dan ternyata ditangkapnya sama Archater, Wah. lagi mungkin sama Onward, itu nggak bakal bisa selamat. Tapi lagi-lagi untuk sekarang kita kembali ke Fury. Dia build-nya attack speed terhadap Ranger Mas. Oke. Dia ingin bermain dengan Shore sebagai target utamanya, tapi kali ini Ones berhasil menangkap dan membalaskan kembali keadaan Hide on Pulse. Kombinasi Nest dan juga Son sangat baik. Dia berhasil mendapatkan jungle. Ketika Lord muncul, mereka harus sigap. Karena kalau mereka melepaskan momentum yang mereka miliki saat ini, Entity 7 bisa balikin keadaan. Homeboyz pegang kendali untuk teamfight di area Lord.
Oh, mereka terlalu lama bermain di area mid lane, mereka terlalu lama, Profesor. Ini buying time untuk head on push. Tetap dapat. Hitung-hitungannya tetap dapat 5 detik untuk head on push, gak bakal cukup. Chibi akan mendapatkan dengan gratis, bahkan tanpa retribution. Chibi mendapatkan Lord kali ini untuk teman-teman Homeboys. Tinggal gimana caranya Homeboys untuk tidak melakukan kesalahan Ranger Mas. Karena mereka udah punya Lord, mereka udah punya team fight besarnya. Tinggal menunggu untuk setup selanjutnya. Homeboys ketika melakukan invade terhadap jungle dan juga menghancurkan base turret dari Entity 7. Karena kalau dari damage, lihat Kufra dari Erwin menerima damage yang paling tinggi. Shorn berada di urutan yang kedua. Alright. Di depan sana stiker dikeluarkan seperti biasa. Son dengan main gamesnya mencoba untuk menangkap dari Marquinhos. Lihat Udil tahu. Dan Watchers yang berhasil mendapatkan 2. Perlawanan sangat baik dapat Ness. King's Call on the right time, on the right moment. Berhasil mendapatkan 2 point kill. Ness, King's Call yang sangat manis tadi, Profesor. Ya, semua terbuka karena satu orang, Shorn, yang masih belum bisa ditumbangkan sampai dengan saat ini. Dan membuat gameplay dari Entity 7 terpecah belah. Pick off metode yang sangat-sangat menarik dan Homeboys menyelesaikan itu semua dengan double kill yang barusan bisa didapatkan. 2 point kill yang begitu indah sekali dari King's Calling. Dan sekarang menunggu Lord yang bergerak. Memanfaatkan super minion wave di area mid lane juga. Untuk bisa mendapatkan dan memecahkan bagaimana pasif dari base turret. Oke, dan Profesor, kita bakal melihat di mana Hide on Boost kayaknya mulai agak cukup worry dengan gameplay counter setup yang dimiliki para pasukan dari tim Homeboys. Walaupun dengan adanya Volt yang sudah muncul dan di arah bottom lane mereka nggak dapetin turret, nggak masalah. Gak masalah, karena ya gamenya tetap bisa didapatkan oleh Homeboys dengan keuntungan yang mereka dapatkan juga semenjak di early game tadi. Mereka sekarang berada dalam keadaan sekitar 6.000 gold lead, tapi ada yang tertangkap. Oh no! Oh, Clone terperangkap dan bahkan sempat masih bisa selamat dengan flicker yang dia miliki. Cuma mereka masih mau lebih dengan Ness di sana. Stand menuju ke seorang point kill dari Solar Fury. 2 point kill didapatkan. Marquinhos menjadi pilihan yang ketiga. Flicker power defensif kayaknya nggak cukup worth it. Dan bahkan Temple Softland ini akan bisa mendapatkan 1 point kill dan bahkan 2. Kalau misalnya 2 tadi tercipta, itu lihat Ness udah mau nyangkut loh. Udah mau ngeluarin tuh tadi Profesor tombaknya. Untungnya Chan masih terlalu jauh di depan sana. Dan tidak ada gerakan lagi untuk Homeboys. Bisa di take down. Mereka bahkan bisa melakukan endgame kali ini karena masih ada wave minion, tapi kayaknya mereka tahan. Bisa sih. Mereka memilih untuk 3 base turret terlebih dahulu dan Shorn hanya menjadi distraction di depan sana. Oke, Sean berhasil mendapatkan distraction, mundur ke arah belakang. Dan kondisi dari Entity 7 mereka di dalam kondisi yang berdarah-darah. Asli ini bakal berat banget untuk teman-teman dari Entity 7. Karena mereka untuk power defense-nya mereka nggak punya power clear yang kuat. Rata-rata single targetnya juga let's say kayak misalkan Roger. Roger ini bukan tipikal untuk yang ngelakuin clear wave. Dia job desk utamanya adalah untuk bisa mendapatkan eksekusi. Tapi untuk sekarang gameplaynya berubah. Homeboys udah pegang kendali penuh dengan draft yang lebih stabil, lebih kompleks. Entity 7 untuk winning conditionnya hanya tinggal mencari kesalahan dari King's Call atau mencari kesalahan dari wall charge-nya Shorn. Karena kalau Entity 7 memaksa untuk mendapatkan Lord, mereka hanya menggali kuburan mereka sendiri, Ranger Mas. Mereka akan dimakan satu-satu dengan kehadiran dari wall charge. Dan Lord gratis untuk Chibi dan kawan-kawan dari Homeboys. Dan akan bergerak 4 detik dari sekarang untuk menuju ke area mid lane. Oke, mid lane mereka harus tahan, mereka harus dorong di arah top. Dari bottom muda akan terdorong secara baik dan kalau bisa mereka tahan dulu Profesor di arah bottom lane. Ya kan, supaya apa? Pengumpulan minionnya akan sangat membantu mereka untuk ngelakuin distraction, Profesor. Three lane push. Ya, three lane push tapi di slow push bottom ya. Oke, dan itu work semuanya. Akan coba untuk dihalau oleh Entity 7, tapi apakah mereka mampu untuk menahan semua? Deal! Really? Dia memaksa Marquinhos di depan sana, akan coba membalaskan kembali ke dan bahkan para pasukan dari tim Entity mereka terperangkap. Watch out! Front shot menyelamatkan semua dan bahkan Temple Softland mengeksekusi para pasukan dari tim Entity 7 dan looking for wipeout. Marquinhos versus everybody right here. Tapi nampaknya Lord berhasil namanya looking for Savage dan Chibi gagal untuk mendapatkan Savage-nya. Harus fokus ke arah base. Dia tidak fokus ke arah base, dia fokus terhadap point kill dan Savage in the last minute berhasil didapatkan oleh Chibi. Lihat, mereka memainkan, memecahkan seluruh mental yang dimiliki dari para pasukan dari tim Entity 7. Bukan dengan base-nya, tapi dengan mental gaming. Savage di last moment.